Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rahmita Maharani dengan NIM 230591102. Nah, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan jawaban dari studi kasus Sistem Informasi Manajemen yang berjudul Dilema Digital First di PT Nusantara Task Force mengenai integrasi generatif AI dalam knowledge management. Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, Task Force mengalami pertumbuhan pesat sejak 2022, namun diiringi oleh erosi pengetahuan. 25% engineer senior pensiun, wiki statis gagal, dan karyawan membuang rata-rata 2,5 jam per hari hanya untuk mencari informasi teknis. Maka, lahirlah ForgeMind di tahun 2025, platform knowledge management berbasis generatif AI. Hasilnya, produktivitas melonjak 65%, namun di tahun 2026 insiden Subang mengungkap masalah serius, yaitu ForgeMind memberikan instruksi berdasarkan data manual tahun 2018 yang sudah usang, sehingga gardu listrik salah dikonfigurasi. Langsung saja kepada soal pertama. Berdasarkan seci model dari Nonaka dan Takeuchi, terdapat dua fase yang gagal dalam implementasi ForgeMind. Nah, fase yang gagal itu yang pertama, fase combination. ForgeMind menggabungkan berbagai sumber data termasuk dokumen lama yang sudah tidak valid, sehingga menghasilkan informasi tidak akurat atau yang sering disebut dengan halusinasi AI. Nah, yang kedua yaitu fase internalization. Engineer junior langsung menerapkan saran AI tanpa memahami alasan dibaliknya dan tanpa melakukan verifikasi, sehingga kemampuan berpikir kritis mereka berkurang. Jadi, akar masalahnya bukan kurang informasi, melainkan kualitas pengetahuan yang tidak terkelola dengan baik. Selanjutnya, soal kedua tentang knowledge distance dan regenerasi keahlian. Nah, fenomena knowledge distance membuat karyawan junior merasa memiliki kemampuan seperti ahli karena dibantu AI, padahal pemahaman mereka belum setara engineer senior. AI menghambat regenerasi keahlian dalam 3 hal. Yang pertama, atrofi berpikir kritis karena jawaban instan menghilangkan kebiasaan memverifikasi data. Kedua, kurva belajar terpotong karena proses trial and error yang membentuk expertise sejati tidak pernah terjadi. Yang ketiga, overconfidence. Junior merasa sudah expert padahal hanya bergantung pada AI. AI bisa bermanfaat jika disertai verifikasi wajib, mentoring dari senior, dan pelatihan bertahap berbasis kompetensi. Soal ketiga yaitu rekomendasi opsi. Nah, jika saya adalah Dian Baskoro, saya akan memilih opsi yang kedua yaitu hybrid governance. Opsi pertama seperti sentralisasi pengendalian akan membunuh 65% produktivitas yang sudah dicapai. Sedangkan opsi 3, full autonomy, terlalu berisiko secara hukum mengingat regulasi AI tahun 2026. Opsi kedua adalah yang paling seimbang, tetap mempertahankan manfaat AI, menerapkan human in the loop untuk keputusan teknis kritis, melakukan data cleansing secara berkala, dan mengurangi risiko hukum. Biaya governance jauh lebih kecil dibandingkan kerugian satu insiden fatal. Selanjutnya soal keempat, kebijakan data governance. Nah, untuk menjamin keamanan sistem knowledge management berbasis Gen AI, ada 6 kebijakan data governance yang wajib diterapkan. Yang pertama, validasi dan pembaruan data secara berkala. Nah, jadi setiap dokumen harus punya expiry date dan status verifikasi. Yang kedua, data cleansing. Bersihkan data salah atau duplikat sebelum digunakan AI. Yang ketiga, human review. Keputusan penting wajib diperiksa oleh tenaga ahli terlebih dahulu. Yang keempat, kontrol akses data. Nah, jadi tidak semua pengguna boleh mengubah data sistem.
Yang kelima, audit dan monitoring AI, yaitu evaluasi rekomendasi AI secara rutin. Yang keenam, dokumentasi dan akuntabilitas. Setiap rekomendasi AI harus bisa ditelusuri sumber datanya. Nah, sebagai penutup, AI itu adalah alat, bukan pengganti keahlian. Jadi, tanpa governance yang baik, AI justru memperbesar risiko, bukan hanya produktivitas. Seci model membutuhkan validasi manusia di setiap fase konversi pengetahuan, dan hybrid governance adalah pilihan paling optimal antara inovasi dan keselamatan. Kesimpulannya, keberhasilan sistem knowledge management berbasis Gen AI tidak hanya bergantung pada kecanggihan teknologi, tapi juga pada kualitas data, pengawasan manusia, dan tata kelola yang kuat. Demikian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.